Selamat siang, baik di sini saya akan memaparkan dari materi kelompok 6 yaitu biaya tenaga kerja. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian. Pengertian dari biaya tenaga kerja yaitu biaya tenaga kerja adalah salah satu biaya konversi yang terdapat pada sisi biaya overhead pabrik yang merupakan salah satu biaya yang diperlukan untuk merubah bahan baku menjadi bahan yang siap dijual. Sedangkan biaya tenaga kerja adalah untuk pembayaran yang dinamakan upah. Hal ini penting untuk membedakan dengan istilah gaji. Gaji merupakan pembayaran kepada tenaga kerja atau karyawan yang didasarkan pada rentang waktu seperti gaji mingguan, bulanan, dan lain sebagainya. Upah diberikan melalui rekening biaya tenaga kerja langsung, sedangkan gaji dibebankan melalui rekening biaya overhead pabrik. Sekian dan terima kasih, dan akan dilanjutkan oleh teman kelompok kami. Baik, saya akan lanjutkan tentang penggolongan biaya tenaga kerja. Yang pertama, biaya tenaga kerja produksi. Biaya tenaga kerja produksi yaitu biaya yang dikeluarkan untuk membayar tenaga kerja bagian produksi yang meliputi gaji karyawan pabrik. Yang berikut biaya kesejahteraan karyawan pabrik. Yang kedua, biaya tenaga kerja pemasaran. Biaya tenaga kerja pemasaran yaitu biaya yang dikeluarkan untuk membayar tenaga kerja bagi pemasaran yang meliputi upah karyawan pemasaran, biaya kesejahteraan karyawan pemasaran. Perkenalkan, nama saya Maria Kristiana Karliati, NIM 2019-310004. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembebanan biaya gaji dan upah. Ada beberapa tahap pembebanan biaya gaji dan upah. Tahap pertama yaitu berdasarkan kartu hadir karyawan, baik karyawan produksi, pemasaran, maupun administrasi dan umum. Bagian pembuatan daftar gaji dan upah, kemudian membuat daftar gaji dan upah karyawan. Tahap kedua, atas dasar daftar gaji dan upah tersebut, bagian keuangan membuat bukti kas keluar dan cek untuk pengambilan uang dari bank. Tahap ketiga adalah membayar gaji dan upah ke setiap karyawan setelah cek diuangkan. Tahap keempat adalah menyetorkan pajak penghasilan atau PPh karyawan ke kas negara. Perkenalkan, nama lengkap saya Florentina Tulitka Samaking, NIM 2019-310003. Di sini saya akan lanjut menjelaskan tentang biaya-biaya yang berhubungan dengan tenaga kerja. Yang pertama, setup time. Setup time adalah biaya yang dikeluarkan untuk melalui produksi. Ada 3 cara perlakuan terhadap biaya pemula produksi. Poin yang pertama, dimasukkan ke dalam kelompok biaya tenaga kerja langsung. Poin yang kedua, dimasukkan sebagai unsur biaya overhead pabrik. Poin yang ketiga adalah dibebankan kepada pemasaran yang bersangkutan. Yang kedua adalah biaya waktu menganggur. Biaya-biaya yang dikeluarkan selama waktu menganggur ini diperlukan sebagai unsur biaya overhead pabrik. Misalnya seorang karyawan harus bekerja 40 jam per minggu, upahnya 600 per jam. Dari 40 jam kerja tersebut, misalnya 10 jam merupakan waktu menganggur dan sisanya digunakan untuk mengerjakan pesanan tertentu. Jurnal untuk mencatat biaya tenaga kerja tersebut adalah barang dalam proses dan biaya tenaga kerja langsung 18.000. Biaya overhead pabrik sesungguhnya 6.000. Gaji dan upah adalah 24.000. Baik, di sini saya akan melanjutkan kembali dari pemaparan materi tersebut, yaitu di mana contoh tersebut kami paparkan, yaitu contohnya misalkan seorang karyawan harus bekerja 40 jam per minggu. Upahnya itu 600 per jam. Dari 40 jam kerja tersebut, misalnya 10 jam merupakan waktu menganggur dan sisanya digunakan untuk mengerjakan pesanan tertentu. Perhitungannya BDP kurang biaya tenaga kerja langsung berarti
dari contoh tersebut pembagiannya itu dari hasil kerjanya dan hasil pengangguran. Berarti 30 hari dikali 600, berarti upah yang didapatkan dalam 20 jam per minggu itu 18.000. Sedangkan biaya overhead pabrik sesungguhnya itu di dalam 10 jam yang terdapat dari hasil upah tersebut, yaitu dikali 600, berarti terdapat 6.000. Jadi dari hasil biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead itu gaji dan upahnya itu 24.000, terdapat 24.000. Itu ditambah 18.000 tambah 6 jadi 24.000. Dari pencatatan tersebut BDP dikurang biaya tenaga kerja langsung itu 18.000, sedangkan BOP sesungguhnya itu 6.000. Jadi hasil dari catatan penghasilan tersebut, gaji dan upah karyawan itu 24.000. Sekian dan terima kasih. Saya Agustina Nabella, NIM 2019-310001. Baik, saya akan melanjutkan menjelaskan materi mengenai timekeeping atau daftar hadir. Perusahaan besar biasanya mempunyai pencatatan waktu yang ada di Departemen Personalia yang mempunyai fungsi pengumpulan jam hadir karyawan. Sumber dokumen yang digunakan ada dua, yaitu kartu jam hadir dan kartu jam kerja. Kartu jam hadir adalah dokumen yang mencatat jam hadir setiap karyawan di perusahaan. Catatan jam hadir ini dapat berupa daftar hadir biasa dan dapat pula berbentuk kartu hadir yang diisi dengan mesin pencatat waktu. Pekerjaan pencatat waktu pada dasarnya dapat dipisahkan menjadi dua bagian, yaitu pencatatan waktu hadir dan pencatatan waktu kerja. Kartu jam kerja merupakan dokumen waktu yang dibutuhkan oleh tenaga kerja langsung pabrik guna mengerjakan suatu pekerjaan. Dokumen ini diisi oleh mandor pabrik dan diserahkan ke bagian gaji dan upah untuk kemudian dibandingkan dengan kartu jam hadir sebelum digunakan untuk distribusi upah langsung kepada tiap jenis produk dan pesanan. Sekian saja penjelasan dari materi tersebut. Terima kasih.